Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka kegiatan pembelajaran jarak jauh, yang insyaallah kita memasuki pertemuan kedua mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang sel dan jaringan. Untuk materi pembahasannya, yang pertama tentang pengertian sel, kemudian dilanjutkan fungsi sel, kemudian yang tiga tentang struktur umum sel, dan yang keempat adalah jenis sel. Selanjutnya perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan maksudnya, dan setelahnya adalah ada kuis atau soal. Kita masuk ke materi tentang pengertian sel dan fungsinya. Yang pertama, sel merupakan suatu unit struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Sebagaimana di materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan yang terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan seterusnya. Kali ini kita membahas tentang sel, yang merupakan suatu unit struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Di antara fungsi sel adalah yang pertama mengedarkan nutrisi, melakukan ekskresi, berespirasi, dan bereproduksi. Baik. Tentang struktur umum sel, terdiri dari yang pertama membran sel, yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam sel serta berperan dalam mengatur transportasi zat-zat untuk keluar dan masuk sel. Yang kedua adalah sitoplasma. Itu adalah bagian yang terdapat di dalam membran sel. Di dalamnya terdapat sitosol, yaitu komponen sel di dalam sitoplasma berupa cairan. Selain itu juga terdapat organel, yaitu komponen sel di dalam sitoplasma berupa padatan. Juga terdapat ribosom dan terdapat materi genetik. Jadi secara umum sel ini tersusun atau isinya adalah terdiri dari membran sel dan sitoplasma. Nah, di sitoplasma inilah banyak bagian-bagiannya. Ini contoh dari struktur sel bakteri. Yang pertama ada tadi membran sel, kemudian sitoplasma, ada di dalamnya itu ada sitosol, ribosom, dan nukleoid. Ini struktur sel tumbuhan, ya, banyak macam-macamnya atau namanya seperti ini. Dan selanjutnya adalah struktur sel hewan. Ini akan memiliki perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Kita lanjutkan dengan jenis sel. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dibedakan menjadi dua. Yang pertama dinamakan sel prokariotik, dan yang kedua sel eukariotik. Di antara perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik, yang pertama berkaitan dengan membran. Untuk sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti. Untuk sel prokariotik, materi genetiknya dinamakan nukleoid, sedangkan pada sel eukariotik dinamakan nukleus. Organel penyusun sel prokariotik hanya terdiri dari ribosom, sedangkan sel eukariotik beragam tergantung jenis selnya.
Contohnya, contoh sel prokariotik terdapat bakteri ya, maksudnya selnya terdapat pada bakteri atau sel penyusun bakteri. Untuk sel eukariotik contohnya adalah sel penyusun hewan dan tumbuhan. Nah, kita bisa lihat di gambar yang sebelumnya, ini ada struktur sel tumbuhan dengan berbagai macam kelengkapannya. Nah, ini hewan, ini akan ada akan banyak sekali perbedaan. Baik, selanjutnya kita nanti akan memasuki kuis atau soal, bahas selanjutnya. Sebelum soal ini ada perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Yang pertama, untuk sel hewan memiliki sentriol, lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol dan lisosom. Untuk sel tumbuhan memiliki kloroplas dan dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki keduanya. Vakuola di sel hewan kecil dan pada sel tumbuhan besar. Selanjutnya ada kuis atau soal. Yang pertama, perhatikan berbagai komponen berikut. Ada jaringan, sel, komunitas, bioma, organisme, populasi, ekosistem, organ, sistem organ, dan biosfer. Urutan komponen organisasi kehidupan dari tingkat sederhana hingga kompleks adalah, bisa diurutkan ya. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan berbagai bagian-bagian penyusun sel berikut. Ada nukleus, nukleoid, membran sel, membran inti, ribosom, dan sitoplasma. Pertanyaannya, bagian sel yang dimiliki oleh sel prokariot dan juga eukariot ya, ditunjukkan oleh nomor yang pada dua jenis sel tersebut ada dua-duanya ya, dari nomor 1 sampai 6 apa saja. Lanjut nomor 3. Pada sel hewan bagian terluar dibatasi oleh apa ya, sedangkan pada sel tumbuhan bagian terluar dibatasi oleh apa? Ada pilihan membran sel, dinding sel, atau dinding sel membran sel, sitoplasma dinding sel, atau membran sel kloroplas. Kita lanjutkan ke nomor 4. Organisme yang memiliki membran inti pada sel penyusun tubuhnya ditunjukkan oleh nomor. Kita bisa lihat nomor 1, gambar ikan, 2 bakteri, 3 jamur, 4 tumbuhan, dan yang kelima adalah flagel ya. Organisme yang memiliki membran inti pada sel penyusun tubuhnya ditunjukkan oleh nomor. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir, suatu organel memiliki ciri sebagai berikut. 1. Terdiri dari 2 membran, tidak dimiliki oleh sel prokariot. Kemudian 3. Tempat ditemukannya materi genetik, umumnya ukurannya lebih besar dibandingkan organel lain. Organel yang dimaksud adalah A. Mitokondria, B. Retikulum endoplasma, C. Nukleus, atau D. Badan Golgi. Nah, itulah kira-kira materi dan soal pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kurang, mohon maaf. Kita bertemu di pertemuan yang lain insyaallah. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.